Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Jadi, hari ini adalah hari ke-33 PKL di Rumah Sakit GPI. Jadi, sekarang aku mau ceritain gimana hari 33 di Rumah Sakit GPI di IGD. Jadi, hari ini itu ngapain aja sih? Jadi, hari ini tindakannya nggak banyak banget, tapi kalau dibilang dikit juga enggak. Soalnya ya lumayan sih segini. Tadi pagi-pagi kan kita masuk pagi. Jadi pagi-pagi pas kita datang seperti biasa ikut operan. Setelah kita ikut operan, kita ikut kakak-kakaknya kan mencar gitu. Ada yang ke bed ini, ke bed itu, ngelakuin ini, ngelakuin itu. Terus aku tadi ngikut kakaknya buat EKG, membantu kakaknya buat EKG. Terus abis itu aku juga ikut mengganti perban buat itu pasien yang habis operasi sesar, diganti perbannya. Terus habis itu aku juga ada mencuci alat, habis itu ada bantuin kakaknya buat mindahin bed, nuker bed. Terus habis itu dari jam 8-an aku nggak ngapa-ngapain, jadi aku ngelipetin kasa cukup lumayan lama ngelipetin kasanya karena emang nggak ngapa-ngapain. Terus habis itu ada membantu hekting. Jadi tadi pagi-pagi aku sama temanku baru datang ke ruangan. Terus di IGD itu udah ada pasien yang kakinya itu pada luka, pada berdarah, banyak banget darahnya. Ternyata kakinya juga ada yang sobek. Terus pas denger kakaknya cerita, katanya pasiennya itu entah jatuh dari motor, entah apa, pokoknya dia itu katanya mau kena begal. Terus dia tuh menghindar gitu, terus nggak tahu jatuh apa gimana, terus kakinya pada bespot, banyak banget yang luka. Terus di punggung kakinya itu robek gitu. Terus tadi dia mau dijahit, jadi tuh dia awalnya kan disaranin buat di OK kalau nggak salah, tapi nggak jadi. Terus akhirnya aku ikut kakaknya buat hekting. Nah, sebelumnya itu temanku dulu yang bantuin, terus cuman karena dia mau ke ruang perawat dulu sebentar, akhirnya gantian, jadi aku yang gantiin. Aku bantuin kakaknya buat hekting, megangin gunting-guntingin itunya apa, jahitannya gitu loh Pak. Jadi tuh pas saya ngeliat dia di hekting itu, saya ngilu Pak, saya yang ngilu gitu, padahal dia yang dijahit. Soalnya kayak darahnya tuh banyak banget. Terus robeknya benar-benar robek. Jadi tuh dia dijahit luar dalam gitu, sampai 17 jahitan kalau nggak salah. Terus abis itu saya pas ngelihat dia di hekting itu, saya yang ngilu, terus saya yang takut gitu Pak ngelihatnya. Tadinya saya nggak kuat. Tadinya pertamanya kan pas saya belum bantuin kakaknya tuh saya ngintip doang, terus pergi lagi gitu lanjut ngelipetin kasa. Cuman pas diminta bantuan, jadi saya ngeliatin terus tuh Pak pas lagi dijahitnya. Ya Allah, pasiennya awalnya tuh pas disuntik biar nggak sakit kali, pas di hekting ya dibius kayaknya itu pasiennya agak teriak-teriak dikit gitu. Ini pasiennya tuh kayak bapak-bapak gitu, belum bapak-bapak banget. Terus abis itu pas lagi di hektingnya dia ketawa-tawa aja Pak biar nggak ngerasa takut. Tapi kan nggak berasa juga mungkin ya Pak karena udah di bius itu. Terus abis selesai bantuin kakaknya hekting, aku lanjut buat cuci alat-alatnya. Jadi nyuciin alat-alatnya yang udah ada darahnya juga. Terus abis itu aku ada mengantar pasien atau memindahkan pasien ke bed. Nah, terus habis itu ada antar pasien pulang, terus antar pasien ronsen, habis itu ikut infus, terus antar pasien ke ruang rawat inap menggunakan bed. Terus habis itu ada ronsen lagi. Terus udah deh, hari ini segitu aja tindakannya. Cuman seru sih tadi pas ikut hekting. Nah, saya ngeliatnya ngeri gitu Pak, sakit banget
sih pas ngeliat itu sobek, katanya sih dia mau dibegal, dia tuh menghindar, katanya kejadiannya kayak pokoknya gitulah, dia pengen dibegal, dia jatuh, pada robek semua deh. Tadi pasiennya juga cerita katanya daripada mati dibacok kan, kata dia gitu. Ya udahlah, mending menghindar atau apa, kata dia. Jadinya ya itu dia pada luka, pada sobek, robek, dijahit. Udah deh Pak, segitu aja. Terus sekarang hari ini ada pasien apa lagi ya? Nggak ada sih yang unik-unik atau aneh-aneh, nggak ada sih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.